Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aris ya. Kali ini pertemuan untuk kelas 8. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih itu fungsi dan cara menyatakan fungsi ya. Ingat lagi, fungsi itu adalah nama lainnya pemetaan ya. Gitu. Jadi kalau fungsi itu domainnya tidak boleh memiliki cabang dan domainnya itu harus semuanya punya pasangan pada kodomain. Itu adalah fungsi. Oke? Nah, sekarang kita akan menentukan rumus fungsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Oke. Nah, contoh soal yang pertama ada diketahui rumus suatu fungsi f(x) sama dengan ax plus b ya. Jika f2 sama dengan 5 dan f6 sama dengan 21, maka tentukan rumus fungsinya. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita tulis dulu rumus fungsi ininya ya. Nah, tulis dulu fx ya kan sama dengan ax plus b. Nah, F2 ini sama dengan 5. Nah, kita akan ganti nilai X-nya ini dengan nilai dengan bilangan 2 ya. F2 berarti nilai X-nya ini kita ganti dengan 2. Gitu. Maka AX itu artinya A dikali X. X-nya kita ganti dengan 2, maka 2 kali A itu hasilnya 2A. Plus B-nya masih tetap dan sama dengan 5. 5 dapat dari sini ya. Oke, kita bertemu dengan persamaan yang pertama. F6. Berarti kita ganti nilai X dengan 6. Berarti AX berarti 6 kali A itu hasilnya 6A. Ditambah B sama dengan 21, ini kita ketemu persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah dari persamaan 1 dan 2, ya, maka, oke, sebentar. Maka tulis ya, 2A plus B sama dengan 5, ini persamaan 1, dan 6A plus B sama dengan 21, ini persamaan yang kedua. Oke, di sini kita akan mengeliminasi ya, dengan cara eliminasi. Eliminasi itu berarti kita akan membuang salah satu hurufnya, baik itu huruf A-nya atau B-nya. Yang akan kita pilih salah satu saja, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini 2A ya, yang persamaan pertama dan persamaan yang kedua itu 6A. Itu beda konstanta ya. Di atasnya 2, yang di bawahnya 6. Itu berarti beda. Sekarang kita lihat B-nya, konstanta dari B-nya. Ini plus B, di bawah juga plus B, berarti sama ya. Kita cari yang sama ya. Nah, berarti kita akan menghilangkan B-nya. Kalau biar B-nya hilang, maka kita kurangkan. Paham? Biar hilang, maka kita kurangkan. Karena B kurangi B kan 0. Gitu maksudnya. Sekarang dari kiri ya. Dari kiri, 2A dikurangi 6A itu negatif 4A. Sama dengan B dikurangi B itu 0. Coret ya. 5 kurangi 2, 1 itu negatif 16. Maka A sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4. Ya. A sama dengan negatif bagi negatif itu positif. 16 bagi 4 itu hasilnya 4. Gitu. Nah, kalau sudah dari sini ya, kita substitusikan. Substitusikan itu berarti kita menggantikan atau memasukkan. Substitusikan A sama dengan 4 ke salah satu persamaan.
Ya, jadi kita akan memasukkan nilai A sama dengan 4 itu ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Oke. Pak Aris pilih persamaan 1 ya. Misalkan di sini berarti 2A plus B sama dengan 5. 2A itu artinya 2 dikali A, berarti 2 dikali 4 ditambah B sama dengan 5. 2 kali 4 itu 8 ditambah B sama dengan 5. Maka B sama dengan 5 dikurangi 8. B sama dengan 5 kurangi 8 berarti negatif 3. Kenapa jadi min 8? Karena sebelumnya ini positif. Ya, 8 plus B ini tandanya 8 itu positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Setelah ketemu nilai A dan B, ya, maka kita masukkan. Jadi, gitu anak-anak. Ini kan fx, fx-nya itu kan awalnya kan ax plus b, ya. Ax berarti A dikali X. A-nya 4, berarti 4X plus B. B-nya negatif 3, min 3. Ini adalah jawabannya. Gitu anak-anak. Paham ya? Paham, Pak? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada fungsi fx sama dengan negatif 5x plus 9. Tentukan nilai f min 3. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalau f min 3, artinya kita akan ganti nilai x-nya itu dengan negatif 3. Misalnya tentukan nilai f6, berarti kita akan memasukkan nilai 6 ini ke dalam fungsi yang di soal itu. Gitu ya, gampang. Nah, kita masukkan fx sama dengan negatif 5x plus 9. Berarti F negatif 3. Negatif 5X itu artinya negatif 5 dikalikan X. X-nya itu kita ganti negatif 3 ditambah 9 gitu ya. Negatif 5 dikali negatif 3, kalau dua-duanya negatif hasilnya positif. 15 ditambah 9 gitu ya. 15 tambah 9 itu hasilnya 24. Ini hasilnya. Gampang? Gampang. Kalau F2 berarti nilai X-nya kita ganti dengan 2. Gitu aja ya. Nah, contoh yang ketiga. Diketahui suatu fungsi dengan domainnya itu 3, 4, 5, 6. Domain itu daerah asal ya. Dan kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika persamaan fungsinya f titik 2x itu bukan bacanya gitu, tapi bacanya f memetakan x ke 2x min 6, kalian disuruh menyajikan fungsi tersebut dalam diagram Kartesius. Oke, sebelum kalian bikin garis seperti ini, kita cari dulu range-nya atau daerah hasilnya. Ya. Cari daerah hasil. Nah, fungsinya kan fx sama dengan 2x min 6. Kita masukkan Kita masukkan kodomain ini anggota domain ini ke persamaan fungsinya. F3 berarti 2 dikali 3 ya dari atasnya. 2x kan artinya 2 kali x. 2 kali 3 min 6. 2 kali 3 itu 6. Kurangi 6 itu hasilnya 0. F sekarang 3 udah 4. Berarti 2 dikali 4 min 6. 2 kali 4 itu 8. Dikurangi 6 itu 2 ya. Kemudian F5. Ini ya, 5. Berarti 2 dikali 5 min 6. 2 kali 5 itu 10. Min 6 itu 4. Kemudian F6 ya. Ini F6 berarti artinya 2 dikali 6 min 6. 2 kali 6 itu 12. Min 6 itu berarti 6. Nah,
ini adalah daerah hasil. Daerah hasil itu nama lainnya range. Nah, gitu. Nah, ini belum selesai. Disuruh menggambar diagram Kartesius. Pertama kalian bikin dulu garis mendatar dan garis tegak. Garis mendatar itu artinya sumbu X. Ya. Garis tegak itu artinya sumbu Y. Nah, garis yang mendatar atau yang tidur ya, kita isi dengan anggota domain. Anggota domain berarti berapa? 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian yang tegak kita isi dengan daerah hasil atau range. Berarti 0, 2, 4, 6. 0 tuh berarti di sini. Ya. Kemudian 2, terus 4, terus 6. Nah, gitu ya. Yang mendatar itu domain, yang tegak itu range atau daerah hasil. Setelah itu kita pasang-pasangkan. F3 hasilnya 0, berarti 3,0 ya. 3,0. 3,0 berarti di sini. Ya, 3,0. Kemudian F4 hasilnya 2, berarti 4,2. Kita cari 4 ya dan dipasangkan dengan 2. Gitu. Paham? Paham. Sekarang F5 itu hasilnya 4, berarti 5,4. Nah, kita pasangkan 5 ini dengan 4. Nah, gitu. Kemudian F6. Hasilnya 6, berarti 6,6. Nah, kita pasangkan 6 di sini dengan 6. Maaf ya, ini harusnya lurus. Nah, gini. Ini adalah astagfirullahaladzim, benar. Nah, ini adalah diagram Kartesiusnya. Yang perlu kalian ingat, yang mendatar itu adalah sumbu X. Sumbu X itu kalian isi dengan anggota domain ya. Ini yang mendatar 3, 4, 5, 6. Dan yang tegak itu kita isi dengan anggota range atau daerah hasil, yaitu di sini 0, 2, 4, 6. Begitu anak-anak. Oke? Begitulah untuk materi kita hari ini. Semoga kalian memahami ya dan simak baik-baik video dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian catat, oke? Jika ada materi yang belum jelas atau belum kalian pahami, silakan kalian bertanya kepada Pak Aris atau bertanya di kolom komentar. Boleh juga lewat chat di WhatsApp, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.